Tikom bersama teman-teman saya kelompok di sana. Di 3 orang di sana ada Hardy, ada juga Dewita dan Verina dan saya sendiri Jason yang mempresentasikan hasil presentasi kelompok kami. Yang pertama, saya mengambil kesimpulan dari Hardy. Ternyata teman saya yang satu ini merupakan saksi dari sebuah partai ketika diadakan sebuah pemilihan. Dia mengatakan seperti ini. Dia mendapatkan fee atau gaji berupa Rp100.000. Jadi kalau misalnya kawan-kawan ada ketemu orang-orang yang duduk dari bermacam partai, bisa itu wanita maupun perempuan, itu adalah saksi biasanya. Iya, wanita ataupun laki-laki, begitu. Nah, dari apa yang dia lakukan kemarin ini, dia mengatakan seperti ini. Dia juga ikut melawan ikut dalam memilih kader-kader partainya itu, dan dia melakukannya jam 9:30. Dan itu pun bukan di TPS tempat dia menjadi saksi. Jadi dia harus pindah ke tempat TPS lainnya. Jadi tempat TPS tempat dia tinggal. Setelah itu dia mengeluh kalau nasi boxnya itu nasinya keras dan ayamnya juga keras. Jadi semuanya keras. Jadi mungkin ya walaupun secara pengemasannya bagus, tapi belum tentu juga rasanya enak. Selain itu selesainya lama. Dia juga mengeluh begini. Jadi kalau misalnya TPS pada umumnya bermulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 12 kan pada satu tempat KPU, sedangkan kalau TPS hari ini berbeda. Dia memulainya dari jam 7 hingga jam 8 malam baru selesai, sedangkan sekitarnya jam 3 sudah selesai. Mungkin ini dikarenakan faktor-faktor tenaga-tenaga baru. Selain itu, keluar lainnya yang datang dari saksi atau panitia itu adalah menunggu surat C1 yang cukup lama. C1 itu adalah surat kayak acara berita yang akan dikirimkan dan harus ditandatangani, begitu. Setelah itu ada juga teman saya Dewita. Kalau Dewita ini hampir sama ceritanya. Dia bilang penghitungannya cukup lama, berlangsung lama, dan mereka berdua merasa diperbudak karena semestinya mereka adalah saksi, tapi mereka disuruh-suruh begini, begitu. Jadi mungkin panitianya kurang bekerja dengan baik. Selain itu, dari tempat pemilihannya Dewita ini ada satu yang menarik, di mana ada 300 jumlah pemilih dan terpilih tetap, tapi yang ikut mencontreng adalah 100 orang dan yang tidak ikut berarti 200 orang. Ini menandakan kurangnya partisipasi. Selain itu makanannya beda, nasi padang. Dan begitu, nah di sini ada peluang lainnya. Sebagai saksi dia bilang dia tidak sampai menandatangan, karena dia harus menandatangan 50 apa sih bendel, 50 bendel, masing-masing bendel berisi 12 halaman. Berarti setiap halaman dia harus menandatangan, berarti kurang lebih ada 200 mungkin bisa ya, 200 tanda tangan. Nah itu untuk teman saya yang berikutnya adalah Verina. Verina berkata seperti ini, dia tidak ikut mencontreng karena apa? Karena dia tidak mendapatkan surat daftar pemilih tetap itu, tampuk yang itu, karena satu daerahnya itu juga semua nggak dapat. Jadi nggak tahu ya kenapa, mungkin karena kurang komunikasi. Kalau dari saya sendiri, saya datang, kalau orang tua saya bangunin saya sudah datang pagi-pagi. Kenapa? Karena kalau dari siaran mungkin mereka tahu pasti akan ramai, tapi mungkin tidak sama di semua TPS. Kalau saya datang jam 7:30 kurang, jam 7:30 kurang sih sudah dibuka kan, tapi di sana malah baru jam 7 baru dibuka kertasnya, malah baru dihitungin, bertanggalnya satu-satu. Jadi kurang lebih jam 8 baru mulai. Itu mungkin banyak terjadi di beberapa TPS di Indonesia. Dan untuk beberapa yang terjadi di TV-TV yang saya lihat adalah kerusakan-kerusakan. Jadi surat daftar gambar-gambar orang itu mungkin ada yang sudah ditulis-tulis, itu menandakan tidak secret gitu, maksudnya tidak terjamin. Jadi ya nggak suci, benar. Dan setelah itu kalau yang lebih heboh lagi, yang waktu itu saya lihat ya di TPS ya tempat SBY yang contreng itu para wartawan tidak mendapatkan surat C5. C5 itu kan surat mutasi tajam tadi dijelaskan oleh Aldo. Itu ya itu mereka nggak dapat, dan kurang lebih kan yang tes itu ada 100 orang lebih, itu udah lumayan kan. Kalau misalnya dijadikan suara juga mereka juga mesti berhak gitu. Cobalah kamu ngajak bibir balapan. Hah? Ngajak